membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Berbagi harapan untuk hidup yang lebih baik. Hal itulah yang ingin kami warnai dalam kehidupan petani swadaya. Bekerja bersama, meneteskan keringat, bekerja dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, dan membawa harapan pada kenyataan adalah persembahan kami untuk negeri. Kita tahun 2016-2017 kita membangun wilayah ini bekerjasama dengan BWSF untuk konservasi orangutan dengan konsep pra-pelepas liaran. PT Sawit Sumber Masarana Tbk merupakan anggota dari RSPO, dan salah satu sertifikat RSPO itu kita wajib membuat satu program remediasi dan kompensasi, dan ini salah satu program yang kita kerjasamakan dengan BWSF melalui skema RACP dari RSPO. Stigma dari perusahaan sawit terhadap orangutan menjadi buruk pada tahun itu ya. Jadi orangutan versus sawit itu sangat gencar dikampanyekan, menjadi negatif campaign pada saat itu. Dan kita hanya menunjukkan ke pihak luar bahwa sawit itu merupakan sawit berkelanjutan. Jadi ini bagian dari kewajiban kita dan juga voluntary dari perusahaan untuk kerjasama melakukan konservasi terhadap para pelepas liaran orangutan. Itu yang masyarakat lakukan sebenarnya saat ini. Nah, disitulah kita harus sosialisasikan dengan teman-teman yang bergerak di bidang perkebunan. Pemasangan papan himbauan itu sebenarnya salah satu bentuk sosialisasi kami sebagai komunitas karya Mosorean dengan masyarakat. Tujuan kemitraan PT SSMS Tbk bersama Komunitas Karya Masorayan, karena kita menjalankan salah satu program pemerintah di perhutanan sosial dan wilayah tersebut dekat dengan wilayah perusahaan. Jadi latar belakang dari mengapa kita kerjasama dengan HKM Masorayan, kepentingan bersama untuk menjaga wilayah hutan dan danau sekitar Masorayan agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita dan pastinya memiliki satu potensi pariwisata yang bisa dikembangkan melalui kemitraan bersama Karya Masorayan. SSMS bermitra dengan NGO untuk menyediakan sebuah pulau. Dan itu diperuntukkan untuk orang utan yang termasuk kategori hewan langka, dan cukup berbangga karena SSMS bisa berkontribusi ke situ. Sebenarnya Sawit Sumber Masarana sebagai public company berusaha menjawab bahwa sawit bisa dilakukan, industri sawit bisa melakukan konservasi, dan itu yang kita lakukan, bahwa kita memang menangkal ya, menjawab negatif isu ini, bahwa kita memang melakukan konservasi dan peduli terhadap orangutan. Kalau kita ngomong sustainability, mengukur bagaimana itu sustainability itu berjalan atau tidak, satu adalah sertifikasi. Sertifikasi itu kita jalankan atau tidak, ada atau tidak. Karena dalam mendapatkan sertifikasi itu ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Termasuk di situ bagaimana HAM dilakukan, bagaimana pekerja itu mendapatkan hak-haknya, terus bagaimana hubungannya dengan konservasi dilakukan atau tidak. Nah, hal-hal itu yang perusahaan lakukan melalui
divisi sustainability. Kembali lagi di CBI Podcast bersama saya Hindy Kusuma Atmaja. Waduh, ini kalau kita cerita-cerita masalah kemarin kayaknya ada isu terkait yang di mana? Di Papua ya. Kita ada cerita di tambang terkait dengan isu lingkungannya. Tapi kalau kita balik ke CBI lah katakan, berhubung industrinya berbeda ya sama yang di Papua mining tambang di sana ya. Kita di CBI ini kan industrinya lebih ke core production, core industrinya di plantation. Tapi tidak lepas dengan isu lingkungan juga. Nah, makanya kita kalau mau cerita-cerita isu lingkungan kan agak sensitif ya. Daripada saya salah ngomong, saya ngasih informasi yang salah. Nah, saya kesempatan pagi ini saya mau ngajak salah satu pimpinan nih di divisi sustainability di CBI Group. Atau khususnya di SSMS ya, atau di bagian perkebunan. Saya ajak Mas Andri Najibur Rahman. Ya, Mas Andri. Ya, Mas Hendy. Gimana? Mas Andri ini kalau nggak salah di sustain sebagai dev head ya? Ya. Wah, luar biasa. Berarti saya nggak salah ngundang ya. Kalau kita cerita terkait dengan terkait dengan sustainability dan isu-isu yang terkait dengan isu lingkungan ya, Mas Andri ya. Boleh kita sama-sama sharing. Nah, tapi kalau Mas Andri ini khususnya di bagian perkebunannya saja ya, kalau nggak salah ya? Perkebunan SSMS. SSMS Ya, Group. SSMS Group. Jadi memang CBI ini ada beberapa industri ya, Mas Andri ya. Tapi kebetulan Mas Andri ini hanya menghandle di perkebunannya saja ya. Oke. Terkait dengan isu tantangan industri sawit, Mas. Kalau SSMS Group lah kita katakan itu. Sustainability itu seperti apa, Mas? Kalau sampean bisa share ke sobat-sobat CBI di luar sana. Ya, intinya seperti ini. Kalau kita bicara sustainability ya, kalau secara harfiah itu sustainability bisa diartikan sebagai secara harfiah itu berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Yes. Nah, maksud dari berkelanjutan sendiri adalah bisa kita bilang sustainability tidak hanya fokus pada lingkungan saja, tapi ada beberapa aspek. Antara lain lingkungan itu sendiri, kemudian sosial dan ekonomi. Sebenarnya tiga aspek itu yang menjadi satu kesatuan dari konsep sustainability. Nah, kalau dikaitkan dengan perusahaan, bagaimana perusahaan? Sustainability dalam penerapan di perusahaan adalah bagaimana perusahaan itu mampu bertahan, ya, mampu bertahan, kemudian mampu berkembang, bertumbuh melalui beberapa aspek-aspek yang harus dijaga. Tiga aspek itu tidak bisa berdiri sendiri, gitu Mas Hendy. Ya, tadi ya. Misalkan kita hanya fokus pada lingkungan, tapi nilai ekonominya nggak jalan. Dari sisi keuangan nggak bisa berkelanjutan, gitu ya. Itu kayak di episode sebelumnya itu kami diskus sama teman-teman CSR ya, pimpinan CSR. Kayak three bottom line. Three bottom line ya istilahnya. Ya. Sebenarnya sih CSR dan sustainability itu konsepnya sama, gitu ya. Mirip, karena menjadi requirement dalam sustainability. Di konsep sustainability yang tadi ada lingkungan yang biasanya lebih condong ke sustainability, gitu ya. Kemudian ada sosial, lebih condongnya ke CSR, gitu kan. Kemudian ada ekonomi ya kaitan dari administrasi keuangan dan lain-lain. Profit dari perusahaan itu pastinya. Nah, itu konsep tiga-tiganya. Nah, sebenarnya sustainability ketika nanti perusahaan itu menjalankan tiga pilar itu sebagai fondasi. Untuk menjalankan suatu organisasi yang berkelanjutan. Jadi nggak stagnan kita short term misalnya 5 tahun kita operasian lebih mengunggulkan profit aja, lingkungan nggak kita abaikan, sosial kita abaikan, pasti nggak akan sustain juga, nggak akan berkelanjutan juga pastinya gitu ya. Begitu juga kita terlalu memaksakan untuk sosialnya kita unggulkan, tapi ternyata perusahaan profitnya nggak ada. Itu juga nggak bisa jalan juga. Habis juga, mungkin cuman berhenti di suatu titik kan gitu, tidak berkelanjutan. Itu ya konsepnya. Betul. Oke. Terkait dengan itu Mas, sustain ini kan mungkin sudah lama ya. Pasti ada roadmap-nya lah katakan, atau strategi sustainability kan gitu ya. Nah, itu gimana Mas kalau di SSMS atau di plantation-nya? Kalau di plantation ya SSMS, karena memang saya
mengawali dari tahun 2013 ya. Dari 2013. Lama ya ternyata ya Mas ya. Berapa tuh? 11 tahun ya? Ya, 12 tahun. 11 tahun. Oh ya, 11 mau tahun. 12. Lebih dikit. Iya, Lebih dikit. lebih dikit ya. Lebihnya nggak banyak kayaknya. Lebih dikit. Jadi Ya, lama ya. tentunya proses ini kita udah dari awal kita udah susun roadmap. Mm-mm. Dari 2010 kita inisiasi gitu ya. Dan roadmapnya itu 2011 sampai dengan 2011 sekarang. ya. Di mana 2011 itu adalah fondasi utama kita mempelopori pemenuhan terhadap aspek sustainability. Gitu ya, terhadap aspek sustainability dengan mengikuti atau dengan mengadopsi 3 sistem sertifikasi ISO. ISO 9001 terkait dengan mutu, kemudian ISO 14001 terkait dengan lingkungan, kemudian dulu masih OHSAS 18001. Ya kan, itu terkait dengan K3 keselamatan safety lah. dan Ya, kesehatan ya. kerja. Oke. Nah, itu yang menjadi fondasi kita untuk menetapkan program-program dan juga menjalankan mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek sustainability. Gitu ya. Itu di awal 2011. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih. 2011, Nah, 2012. ketika requirement dari 3 sistem itu terpenuhi, sistem-sistem yang lain ketika kita mau mengadop itu akan lebih mudah. Karena secara mengikuti. dokumentasi, implementasi sudah terbentuk. Semua sistem itu akan berfokus pada plan, do, check, action. Hampir sama semua sistem. Ketika 3 sistem itu sudah dijalankan, dan di 2013 pertama kali salah satu anak perusahaannya SSMS itu tersertifikasi RSPO. Wow. Tahun berapa itu, Mas? 2013. 2013. Pertama Itu di RSPO kita PT Sawit Sumber Basarana. Oh, SSMS-nya. SSS. Oh, SS-nya ya. Oke. Itu 2013. Kemudian sampai dengan saat ini tentunya program-program tetap dilanjutkan dan melakukan proses improvement, termasuk additional program dan inovasi-inovasi lainnya. Wow. Seperti itu. Tapi sejauh ini kayaknya udah nggak cuman satu PT atau satu anak perusahaan tadi ya kayaknya, Mas. Ya. Makin kesini kayaknya makin banyak yang tersertifikasi harusnya. Bisa kita bilang untuk RSPO dan ISPO 100% perusahaan 100%. kita. Wow. Sudah certified. Certified ya. Sudah certified. Certified luar biasa. Di berarti. bawah SSMS DBK. Under SSMS DBK. Ya, oke. Itu yang Seperti mungkin 100% udah tersertifikasi kita katakan gitu. Walaupun memang bisa dikatakan ini tidak lepas dari komitmen dari karyawan-karyawan ya, Mas. Betul. Atau ya, Betul. internal lah kita katakan internal dari suatu perusahaan tersebut butuh komitmen ya. Yeah. Ah, gimana tuh untuk membangun kesadaran dan komitmen Yeah. sustainability ke teman-teman internal perusahaan ini? Ya, tentunya dorongan komitmen dari top sebenarnya ya. Top manajemen, bagaimana top manajemen itu full commit terhadap pemenuhan aspek sustain gitu ya. Iya. Dan memang kalau kita bicara kesadaran menyadarkan karyawan untuk memenuhi atau untuk terlibat dalam program sustainability itu yang menjadi tantangan utama sebenarnya. Oke. Karena habit ya, kalau kita bicara kebiasaan itu akan susah untuk diinikan. Makanya dari awal kita merintis program sustainability ini sampai sekarang pun masih tetap aja ada hal yang mungkin perlu dikoreksi, diperbaiki dan lain-lain. Tetap harus ada program program perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, namanya Seperti itu. sustainability harus Tetap- ada program yang tetap. terus-menerus Itu ya. yang menjadi tantangan besar kita ketika kita menjalankan program sustainability. Nah, seiring berjalannya waktu dengan terpenuhinya program sertifikasi itu juga menjadi salah satu indikator bagaimana dari sisi internal, baik itu top management maupun di level site operation itu benar-benar komit untuk menjalankan programnya. Oke. Seperti Nah, nanti kan kalau kita bahas singkat berarti harus top manajemennya juga harus punya komitmen ya terkait dengan ini ya. Dengan cara mungkin menunjukkan dengan apa? Komitmen manajemen atau apa Ya. istilahnya kalau di kita ada namanya sustainability policy. policy. Sustainability policy itu yang ditandatangani oleh direktur utama gitu ya, direktur utama. Yang itu juga mencakup semua komponen terkait dengan sustainability.
Salah Aspek-aspek satunya aspek sustainability ya? seperti bagaimana cara kita menjaga lingkungan, bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan masyarakat sekitar atau stakeholder terkait, kemudian bagaimana kita mengelola kebun yang bertanggung jawab, ya, menggunakan praktek-praktek best management practices gitu ya. Kemudian juga bagaimana juga kita memastikan areal-areal yang memiliki nilai konservasi tinggi itu tetap harus dijaga dan lain-lain. Itu termaktub di dalam aspek-aspek di policy tadi ya? Sustainability policy. Sustainability policy tadi. Mas, kayaknya ini teh nganggur nih. Oh iya. boleh, silakan. Saya nunggu loh dari tadi. Oh iya, udah kering ya. Padahal baru berapa menit loh ngomongnya. Saya nunggu dari tadi ya. Saya minum dulu ya. Ayo minum Mas. Ya sambil minum ya. Tadi berarti kan prinsipnya kan atau SMS Group lah, dari CBI Group ini atau bagian dari perkebunan sudah 100% ya tadi kita katakan ya, 100% tersertifikasi RSPU dan ISPO ya? Iya. Oke, jadi itu kan bukan hal yang mudah kayaknya. Betul. Tapi butuh komitmen juga dari karyawan. Tadi kan kita cerita komitmen manajemen ya, untuk membangun atau menjaga komitmen dari si level middle ya. Itu gimana? Sustainability sebenarnya kita ada program ya, ada program sharing dan juga pelatihan, training, kemudian awareness, gitu ya. Dan juga program manajemen and monitoring itu dijalankan di lapangan. Manajemennya adalah kayak misalkan kita memastikan kondisi di lapangan, sharing informasi dan lain-lain, termasuk juga monitoring. Yang di dalamnya salah satunya adalah internal audit program, kemudian inspection program gitu ya. Itu tetap itu kita yang melakukan internal audit tim sustain atau ada departemen? Kolaborasi. Jadi di lapangan di operation itu ada koordinator sustainability di bawah pimpinan operational. Kita kolaborasikan. Ada kalanya inspeksi gabungan dan juga inspeksi yang dilakukan secara internal mereka. Oke, berarti itu terkait dengan menjaga untuk komitmen di level bawah. Di level bawah. Tapi kan pasti ada istilahnya inisiatif sustainability-nya tetap selaras dengan target. Ini kan top manajemen, rantai pasokan dan semuanya lah katakan gitu. Itu harus selaras. Gimana cara menyelaraskannya itu? Inisiatif seperti apa? Nah, maksudnya kan setiap inisiatif sustain itu tetap selaras dengan target bisnis gitu loh. Iya. Nah, gitu ya. Iya. Secara jangka panjang pastinya ya. Secara jangka panjang. Short term mungkin lebih apa ya kita katakan ya, program-program tahunan ya. Tapi kok secara long term-nya gimana? Nah, kalau dari kami sustainability yang dipimpin oleh pimpinan kami ya Pak Hengki, selaku CSO, Chief Sustainability Officer, tentunya kita dituntut untuk mengidentifikasi perkembangan isu, perkembangan informasi dari pemenuhan requirement dari sustainability konsep aspek ya, sustainability aspek. Nah dari situlah inisiasi yang mungkin muncul ketika ada isu baru atau ada requirement baru yang harus diterapkan oleh perusahaan. Kalau dulu kita bicaranya tidak ada isu, masih belum ada isu terkait dengan karbon misalkan. Nah sekarang sudah mulai nih. Ya. Sekarang udah mulai. Nah, itu salah satu contoh maksudnya. Salah satu contoh. Kemudian dulu tidak ada kewajiban perusahaan untuk menginisiasikan, mendampingi petani untuk mengikuti program sertifikasi RSPO misalnya. Smallholder nah, gitu. Sekarang beberapa tahun terakhir itu sudah mulai ada. Itu beberapa contoh yang mungkin perlu kita ikuti dan memang harus kita inisiasikan untuk dijalankan. Seperti itu. Keren ya, berarti semakin kesini tuntutannya semakin tinggi. Requirement-nya makin ketat ya. Lebih tepatnya gitu ya. Mau nggak mau dari pihak manajemen atau pihak sustain harus berpikir lebih keras lagi. Betul. Gitu ya. Tapi kita cerita tadi secara policy. Terus secara sustainability itu kan pasti melibatkan dari masyarakat ya. Ya kan gitu, sosial, pemberdayaan komunitas, kemitraan kan gitu ya. Nah, kalau terkait dengan pendekatan di SSMS dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kebun. Seperti apa itu praktek-praktek yang sudah berjalan ya pastinya? Dari kacamata sustain ya. Karena akan beda konsep
Mirip ya? Ya, Sama di CSR kan gitu sebenarnya. Tapi akan berbeda, lingkupnya akan berbeda. Kalau CSR itu kalau CSR nanti kaitannya dengan bagaimana CSR untuk perusahaan-perusahaan sekitar perusahaan itu yang menjadi fokus utama. Betul. Tapi kalau untuk sustainability kaitan dengan requirement atau pemenuhan kewajiban sebenarnya. Pendampingan pemberdayaan yang dilakukan oleh sustainability itu adalah pendampingan yang memang dituntut atau merupakan kewajiban dari perusahaan karena beberapa hal. Dan itu juga menjadi salah satu requirement yang harus dipenuhi dalam menjalankan program sertifikasi. Nah, seperti itu. Pola pendekatannya hampir sama mungkin dengan program dengan di CSR ya. Di CSR, bagaimana cara kita pola pendekatan, persuasif, kemudian bertemu langsung dengan masyarakat dan juga yang perlu ditekankan adalah apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu yang akan kita jalankan. Bukan usulan yang kita inikan, tapi masukan dari mereka yang nanti akan kita review. Ya, lebih tepatnya mungkin kolaborasi. Betul. Kolaborasi. Berarti kan kalau katakan masyarakat serikat, ini kan kalau tadi ada cerita di awal tadi sebenarnya ada smallholder juga. Betul. Jadi kalau kaitannya mungkin lebih ke situ ya, pekebun swasta atau smallholder ya. Gitu ya kurang lebih ya Mas Andri. Jadi kalau kaitan dengan komitmen perusahaan untuk mendampingi petani itu sebenarnya sudah tertuang juga dalam sustainability policy. Oh, masuk di situ juga. Masuk di situ juga. Bagaimana perusahaan berdampak positif terhadap petani sekitar. Petani sekitar. Nah, bergerak dari situ dan juga ada requirement dari program sertifikasi RSPO untuk mendampingi. Maka kita perusahaan berinisiasi untuk mendampingi petani sampai dengan petani itu tersertifikasi RSPO. Dan sampai dengan saat ini sudah ada 2 kelompok yang sudah certified RSPO. Dari total 2 kelompok itu hampir 4.000 hektar dengan jumlah petani jika digabungkan 2 kelompok itu hampir 1.000 lebih petani. 1.000 lebih petani dari 2 kelompok itu. Wih, banyak ya Mas yo. Ya. Kenapa kelompok itu berminat? Itu dia. Itu yang mungkin perlu kita sosialisakan ke petani. Dalam menjalankan program sampai dengan tersertifikasi RSPO akan ada additional insentif yang diberikan oleh RSPO melalui skema penjualan produk boot and claim. Gitu Nah, ya. ada di salah satu kelompok binaan kita namanya APKSM, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri yang ada di wilayah Kota Waringin Barat. Di gitu daerah. Di sekitar perkebunan kita kita. Di wilayah Kota Waringin Barat itu insentif yang diterima itu bisa lebih dari 3M. Dalam setahun. Dalam setahun. Dan itu memang kita udah susun programnya. Dari income yang kelompok terima, jangan sampai itu habis. Gitu. Jadi, mohon maaf nih, sorry yang kalau salah tangkap nih. Jadi 3M-nya itu dikasihkan ke koperasi tersebut. Bukan koperasi, namanya asosiasi. Asosiasi, sorry. Sorry. Ya, melalui penjualan klaim produk certified. Sama halnya dengan klaim produk yang dilakukan oleh perusahaan. Dari certified produknya hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan hampir sama. Berarti pemberdayaannya itu nanti dana itu dipakai untuk apa? Nah, yang dibolehkan untuk dipakai. Yang dibolehkan sebelum kita menjalankan program sertifikasi sebenarnya kita udah sepakat ya. Kita udah sepakat dengan kelompok. Kita susun prosedurnya, pembagiannya, misalkan berapa persen untuk dikembalikan lagi ke anggota, gitu ya. Berapa persen untuk biaya operasional, sertifikasi selanjutnya, persiapan untuk sertifikasi selanjutnya, dan berapa persen untuk usaha lainnya. Gitu. Tadi kan bilangnya itu didampingi oleh kita. Peran kita di situ sebagai apa? Atau peran kita sebagai teman-teman sustain itu seperti apa? Ya, untuk program sertifikasi petani sebenarnya kita mulai dari tahun dulu inisiasinya 2017 gitu ya. 2017 sempat cukup banyak penolakan pada saat itu. Pastinya. Pasti ya. Karena belum terbukti ya sebenarnya. Semakin kita
cekoki mereka harus kayak gini mereka nolak. Oh, aku aja biasa kok, dapat panen, dapat jual, dapat hasil. Dulu gitu kan. mindsetnya gitu ya. Mindsetnya gitu. Jadi cuma hasil. Yang penting hasil. Tapi ternyata ada benefit yang lebih menguntungkan lagi ternyata. Betul, nah, tapi betul. dengan cara seperti itu ya, pendampingan tersebut. Betul. Nah, peran pendampingan itu kan salah satu pengaturan dari insentif itu juga ya. Atau bagaimana teknis pendampingan? Jadi konsepnya dulu awalnya dalam proses pembentukan asosiasi kan petani tidak punya anggaran untuk itu. Oke. Gitu ya. Tidak punya anggaran karena insentif belum mereka dapat karena belum certified gitu ya. Belum ya saat belum. itu. Nah, requirement atau persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam program sertifikasi di organisasi itu pure difasilitasi oleh perusahaan. Untuk pertama kali? Untuk pertama kali, di tahun pertama. Tahun pertama, sorry di ya. tahun pertama difasilitasi perusahaan dan murni berupa hibah. Gitu ya. Oke. Program bukan dalam bentuk piutang, pinjaman, atau seperti apa. Memang itu komitmen dari perusahaan. Komitmen seperti itu ya. Komitmen perusahaan dan kita udah alokasikan anggaran di tahun berjalan pada saat itu, gitu ya. Sampai dengan tersertifikasi. Nanti setelah certified, mereka harus sudah bisa mandiri dari sisi pengalokasian dana dari penjualan kredit itu. Katakan sampai tahun kedua lah ya. Tahun kedua sampai dengan sekarang. Sampai saat ini berarti, mohon maaf nih, gampangannya pancingannya itu dari perusahaan, selanjutnya mereka jalan atau asosiasi itu mandiri jadinya ya. Pola pendampingannya dirubah. Jadi awalnya di tahun pertama itu 100% full support oleh kita. Kemudian tahun kedua kita udah mulai mengurangi intensitas kita untuk mendampingi karena kita dituntut untuk menjalankan program di tempat lain gitu ya. Jadi 75% kita ini tahun berikutnya 50% sampai dengan satu siklus 4-5 tahun mereka sudah bisa mandiri. Itu benefitnya untuk perusahaan apa sebenarnya, Pak? Sebenarnya sih kalau kita bicara benefit secara tidak langsung cukup banyak ya secara tidak langsung. Namun kalau untuk secara langsung dan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan, saya rasa tidak, gitu ya. Tapi kalau kita bisa bilang secara tidak langsung, ada beberapa. Yang pertama adalah pemenuhan terhadap salah satu indikator sertifikasi untuk RSPO. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber buah. Sumber-sumber buah itu traceability. Yes, istilahnya traceability. Tahu juga ya traceability ya kan? Oh iya, baru tahu barusan. Barusan tahu nih. Traceability. Traceability ya. Traceability itu memang kewajiban bagi perusahaan untuk mengidentifikasi sumber-sumber buah yang diterima oleh perusahaan. Itu fully harus 100% identified. Itu requirement perkembangan terbaru dari indikator di salah satu indikator RSPO. Untuk sertifikasi RSPO tadi ya. Betul. Berarti semakin ke sini RSPO ini semakin ketat ya, sampai traceability pun sampai detail kali ya. Ya, strategi kita karena kita sudah menginisiasi jauh-jauh sebelum ini berlaku gitu kan. Data sumber-sumber buah itu sudah kita dapat. Jadi untuk memudahkan kita, tinggal kita cari yang lain. Itu strategi dari teman-teman sustainability ya. Wah, gitu ya. Tadi kita sedikit geser dikit nih. Kaitannya tadi ada policy terbaru. Kan kita tadi bilangnya requirement-nya makin ketat. Terus tadi isu terkait dengan karbon juga tadi. Nah, nyelenting ke karbon tadi. Nyelenting karbon apa sih Mas? Jadi kan ada, kalau nggak salah Indonesia itu udah ada kebijakannya terkait dengan pengurangan emisi karbon kalau nggak salah itu. Gimana itu terkait kita pandangan selaku perusahaan lah terkait dengan hal tersebut? Kalau nggak salah di mana itu Mas? Di agreement di mana itu? Di Paris ya? Paris ya kalau nggak salah ya. Nah, tahun 2060 tuh udah gitu ya kalau nggak salah. Mungkin jelasin sedikit Mas, saya juga daripada saya salah ngomong kan. Nah, intinya sih gini. Yang terkait dengan karbon, mungkin fokusnya ke bagaimana perusahaan ya dari sisi perusahaan gitu ya. Pandangnya gimana? Cara pandangnya? Cara pandang kalau dari sisi perusahaan ini juga salah satu bisa kita bilang tantangan atau bisa kita bilang kesempatan gitu ya, kesempatan. Karena kalau kita bicara tantangan, ya memang tantangannya akan semakin besar ketika kita menjalankan atau
melaksanakan ya mengikuti program itu. Tapi ini juga menjadi poin plus bagi kita karena memang sampai dengan saat ini perusahaan perkebunan kelapa sawit sedikit yang mengikuti program ini, gitu ya. Sedikit yang mengidentifikasi sampai dengan dia bisa bisa mengklaim sebagai mengklaim sebagai perusahaan yang mampu mengurangi emisi karbon, gitu ya. Nah itu untuk saat ini kebijakan dari perusahaan kita mencoba untuk terjun ke situ melalui skema ada namanya Standar Registrasi Nasional SRN, SRN yang itu memang diakui dari sisi pemerintah. Karena kalau kita bicara karbon itu ada skema SRN dan juga ada skema Verra. Gitu. Verra yang metodenya metode luar ya, internasional gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sudah ditetapkan semua penilaian karbon, semua identifikasi karbon memang harus mengikuti skema SRN. Gitu ya, yang diakui oleh pemerintah Indonesia, gitu ya. Nah, untuk saat ini mungkin bisa kita bilang kita yang SSMS ya sebenarnya yang mempelopori, atau yang mendahului untuk menghitung karbon di perkebunan dan industri kelapa sawit. Makanya tadi bilang peluang tadi ya. Iya, peluang tadi. Kita pilot project-kan di salah satu anak perusahaannya SSMS di PT MMS. Ada salah satu anak perusahaan kita ya. MMS itu PT Mitra Mendawai Sejati di bawah SSMS. Ada beberapa sektor yang kita hitung. Salah satunya adalah sektor kehutanan, kemudian sektor energi, sektor limbah. Gitu ya, dan juga sektor perkebunan. Dari sektor-sektor itu kita udah lalui dan harapannya di tahun ini atau bahkan di bulan depan atau di bulan Agustus kita udah selesai karena sekarang proses verifikasi oleh CB, oleh lembaga verifikasi yang akhirnya nanti ketika sudah approve gitu ya, maka SSMS bisa melantai di bursa karbon. Jadi skema penjualannya itu ada dua kalau untuk karbon. Gimana tuh? B2B, business to business, atau program kita untuk mengurangi karbon itu bisa kita jual berapa ton ekuivalennya, ya. Produknya berapa ton ekuivalen karbonnya. Itu biasanya bisa kita jual ke perusahaan yang membutuhkan, atau kita bisa lantaikan di bursa karbon, sama kayak bursa saham. Outputnya seperti itu. Jadi ada proses jual beli di situ. Itu yang skema yang ada di Indonesia. Itu bursa karbon itu di mana posisinya? Di IDEA Karbon. Gitu ya. Sudah berusaha. Sudah. Nanti bisa search ya. IDEA Karbon. Ini kayaknya... nanti ketemu perusahaan mana aja. Tapi sampai dengan saat ini belum ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melantai di bursa karbon. Mudah-mudahan SSMS yang pertama. Ada target? Target tahun ini selesai. Target ini tahun ini kemungkinan akan di situ. Kita usahakan tahun ini selesai. Luar biasa. Berarti emang ada challenging sekali ya kalau memang kita cerita sustainability ini ya. Ya mungkin ada bilang orang sensitif, tapi kalau dijelaskan secara clear mungkin rule-nya sebenarnya clear ya sebenarnya. Betul. Clear kan gitu. Tapi gini Mas Andri, sebelum kita akhiri, saya 2 pertanyaan nih. Pertama terkait dengan melihat masa depan industri perkebunan. Ya, terkait dengan sustainability seperti apa, dan mungkin lanjut juga kaitannya dengan anak-anak muda zaman sekarang atau sobat-sobat CB di luar sana itu kan masih muda-muda tuh kayak saya kan gitu. Oh, muda masih. Kok gitu? Menanggapi terkait dengan masih muda. Ya, masih muda. Pentingnya sustainability di perusahaan kan gitu ya. Iya. Nah, gimana Mas Andri menanggapi itu? Ya. Untuk sebagai penutup ya, nanti kita biar Mas Andri juga diskusi ini lebih enak komprehensif. Iya, beberapa orang yang bilang perkebunan kelapa sawit atau industri kelapa sawit itu sebagai industri politis ya. Wow.
Bisa ada beberapa orang yang beranggapan seperti itu. Ada yang beranggapan seperti itu. Beranggapan seperti itu. Dalam arti gini, seringkali yang menjadi sorotan negatif terhadap perkebunan kelapa sawit. Black campaign sering kali terjadi, gitu ya. Sering kali terjadi bagaimana perusahaan-perusahaan diklaim atau dicap sebagai perusahaan lingkungan dan lain-lain. Nah, pentingnya sustain itu untuk mengantisipasi itu. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu menjalankan operasionalnya dan taat terhadap semua aspek sustainability. Yang 3 pilar itu tadi. Lingkungan, bagaimana menjaga konservasi, dan sosial, bagaimana melakukan pemberdayaan, gitu kan. Sampai dengan isu-isu negatif. Harapan kami seperti ini, yang menjadi mimpi bagi perusahaan juga ya. Dari sisi sustainability adalah ketika ada isu yang atau ada tuduhan, ada grievance dari eksternal, yang menjadi barrier utama itu masyarakat yang ada di sekitar. Dalam arti gini, isu yang muncul ada potensi konflik dengan masyarakat kayak gini. Yang menjawab bahkan harapan kami bukan dari perusahaan, tapi masyarakat di sekitar. Oh tidak, langsung tidak perusahaan tidak kayak gini karena ini kayak gini gitu. Jadi tanpa kita memberikan justifikasi, udah ada testimoni dari masyarakat sekitar yang itu bisa membantah grievance yang ada. Gitu. Seperti itu. Nah, itu ya kalau kita bicara sustain juga tantangannya semakin lama semakin berkembang ya. Tadi kita sampaikan, ya kan. Isu-isu akan semakin panjang. Kalau dulu tidak ada namanya UDR gitu kan. UDR sekarang udah mulai berkembang gitu ya kan. Ada requirement yang lain. Nah, kalau dari sisi perusahaan, bagaimana perusahaan mengikuti itu dan mengimplementasikan apa yang applicable bagi perusahaan. Gitu ya Mas Andri ya, luar biasa ya. Sana kemari. Nah ya ini sebenarnya kalau kita cerita sustainability kan kita bisa di awal panjang. tadi, ya bisa panjang memang. Dan mungkin kalau salah datengin narasumber, akhirnya melenceng jadinya. Bisa jadi black campaign itu makin liar kan gitu. Tapi kalau kita cerita sama orang yang lebih berpengalaman itu mungkin lebih enak ya. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, ini kita cerita kesini panjang lebar nggak sengaja kita pakai baju merah putih. Iya dong. Mas Andi pakai baju merah, aku pakai baju putih. Habis ini kita dikerek di tiang bendera. Karya nyata untuk negeri. Yes, itu dia. Mantap memang. Mas Andi luar biasa. Itu dia. Kita soalnya ada di CBI Podcast. Karya nyata untuk negeri kan gitu. Jadi sobat-sobat. Oh iya. Aduh, udah haus ya. Oke, jadi sobat-sobat CBI tadi tak terasa ya sudah hampir kita diskusi yang cukup lama. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat CBI. Tadi kita cerita baju merah putih karyanya Tahun untuk Negeri ya, karena kita ada di CBI Podcast kan gitu. Jadi sobat-sobat CBI di luar sana jangan lupa subscribe, like and comment di channel kita karena CBI Podcast karya nyata untuk negeri.